Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam Lentera Anugerah. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kemurahan, atas kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga saat ini kami masih bisa merasakan nafas kehidupan, sehingga kami masih bisa merasakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus membimbing kami untuk memberikan pengertian tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan betul-betul bisa menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan di dalam diri kami. Kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini tema perenungan saya beri judul Bukti Cinta, yang didasari dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Mari kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 18. Begini firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, manis di bibir. Ada ungkapan tentang itu, manis di bibir. Ini adalah suatu ungkapan yang menggambarkan rangkaian kata-kata yang terkesan bijak, indah, apik, yang tentunya membuat orang terpesona. Tapi kita menjumpai bahwa tidak sedikit orang bertanggung jawab atas ucapannya yang manis, atas ucapan yang bijak, indah, apik. Terkadang kita menemukan perbuatannya tidak manis seperti ucapannya. Perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya yang manis. Apalagi ketika kita misalnya berbicara soal cinta, ketika kita bicara soal mengasihi. Ya. Sering sekali kita menjumpai sebuah cinta yang palsu. Cinta yang hanya pura-pura. Kasih mengasihi yang hanya pura-pura. Yang hanya manis di bibir saja, tetapi tidak ditemukan dalam perbuatan. Misalnya, ada seorang pria yang hendak melamar perempuan dan mengatakan kepada seorang perempuan itu bahwa dia mencintai perempuan itu seperti luasnya samudera, katanya. Ini sangat cukup berat. Tetapi nyatanya, jika diukur, pembuktian cintanya melalui perbuatan itu tak seluas samudera. Barangkali luasnya cuma seluas ember cucian. Kemudian, spanduk-spanduk kampanye dari calon-calon legislatif biasanya menyatakan cintanya kepada rakyat. Cintanya menjanjikan kesejahteraan rakyat. Namun tak sedikit dijumpai spanduk-spanduk itu cuma sebatas tulisan biasa. Tidak ada aksi cinta dari anggota legislatif yang terpilih. Ngomong dong, aksi dipertanyakan. Barangkali rakyat pun menjadi tidak sejahtera gara-gara wajah ini spanduk itu menjadi pemimpin. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin kita sepakat, kita setuju bahwa sangat mudah bagi kita untuk mengatakan cinta kepada orang lain, mengatakan cinta kepada pasangan, kepada saudara kita, kepada orang tua, dan kepada seluruh orang. Beberapa dari kita puas ketika bisa mengatakan cinta melalui bibir kita, melalui ucapan kita. Sebab itu memang sangat mudah. Tetapi bagaimana dengan perbuatan? Sejalankah perbuatan itu dengan ucapan manis cinta itu? Perlukah cinta itu dibuktikan dengan kata-kata? Saya teringat dengan tulisan dalam
1 Yohanes 3 ayat 18 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini sangat sederhana untuk diingat. Perintah untuk mengasihi itu bukan dengan perkataan, tetapi perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan dalam kebenaran. Perbuatan itu menjadi bukti dalam lingkaran dicintai dan mencintai itu. Perbuatan dalam kebenaran, yaitu kebenaran yang terdapat dalam Kristus. Ya. Mari kita belajar dari Kristus. Kristus Yesus tidak membuktikan cintanya dengan berhenti pada ucapan. Misal kita temukan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yesus tidak berhenti untuk membuktikan cintanya hanya sebatas ucapan, tetapi pembuktian cinta itu dilaksanakan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Bahkan sampai pada titik mengharukan, yaitu pengorbanan. Sehingga cinta Kristus itu nyata melalui perbuatannya. Tidak hanya manis di bibir, tidak hanya manis di ucapan, tetapi Kristus Yesus membuktikan bahwa perbuatan itu menjadi bukti cinta. Yesus membuktikan bahwa mencintai semestinya dibuktikan dengan perbuatan, dengan aksi. Maka mari kita belajar, mari kita merenungkan, sudahkah cinta itu kita nyatakan pada setiap orang dengan perbuatan dalam kebenaran Kristus? Atau mungkin cinta itu hanya manis di bibir, tetapi pahit dalam perbuatan. Selamat merenung. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sebab pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan di dalam peziarahan kehidupan kami sehari-hari, dalam peziarahan iman kami sehari-hari, biarlah Tuhan memimpin kami, biarlah Tuhan membimbing kami dalam proses kami mencintai orang lain, mencintai sesama kami, bukan dengan ucapan-ucapan indah yang kami rangkai, bukan dengan kata-kata yang mempesona orang lain, tetapi dengan perbuatan nyata, tetapi dengan aksi yang nyata. Sebab kami percaya bahwa itulah yang Kristus inginkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu membimbing kami berkarya atas kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami landaskan dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam dan selamat pagi saudara-saudari. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tetap setia untuk mematuhi protokol kesehatan. Shalom, selamat pagi dan sampai bertemu kembali.